wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Nah, hari ini kita kedatangan teman baru ini di sebelah kiri aku. Boleh perkenalkan diri? Saya Renaldi dengan NPM 090. Nama saya Latif Bazaki dengan NPM 016. Di video kemarin kita udah bahas tentang organisasi dan apa peran organisasi internasional. Dan juga kita kemarin bahas mengenai sedikit konflik tentang Amerika dan Cina. Nah, di video kali ini kita akan membahas isu besar yang sedang menjadi perhatian dunia, yaitu ketidakstabilan ekonomi global dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mungkin aku mau nanya ke kalian, menurut kalian apa yang sedang terjadi dengan ekonomi global saat ini? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi, izin menjawab, ekonomi global saat ini tuh sangat tertekan karena banyak faktor, mulai dari konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, inflasi global pasca pandemi, hingga kebijakan moneter negara maju seperti kenaikan suku bunga, dan semua ini bikin tekanan pada negara berkembang menjadi makin besar. Nah, efeknya juga nih sampai ke kita kayak inflasi global yang bikin harga pangan dan energi di Indonesia ini ikut naik. Itu juga langsung memukul daya beli masyarakat. Bahkan data BPS mencatat konsumsi rumah tangga menurun di beberapa sektor. Ini sinyal yang harus direspon cepat oleh pemerintah. Oke. Jadi intinya krisis ini bukan cuma di luar negeri, tapi kita rasakan juga ya di dalam negeri. Nah, kemudian aku mau nanya lagi nih, kalau dari sisi kebijakan publik, apa yang bisa dilakukan untuk menahan dampaknya? Ada administrasi publik punya peran vital. Pemerintah harus cepat mengatur ulang anggaran, memprioritaskan subsidi tepat sasaran, dan memperkuat jaringan pengaman sosial. Kalau tidak, ketimpangan sosial bisa melebar, kemiskinan dan pengangguran bisa meningkat secara drastis. Nah, aku juga mau menambahkan nih, perlu juga intervensi jangka menengah seperti memperkuat sektor informal dan juga UMKM. Banyak orang kehilangan pekerjaan formal saat krisis. Nah, UMKM itu bisa jadi penyelamat ekonomi jika diberi insentif, pelatihan dan akses ke pembiayaan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa respon ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Betul. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya kalau menurut aku sih ketergantungan pada dasar global. Misalnya kalau impor gandum terganggu, harga roti di sini juga bisa naik. Terus makanya ini tuh penting banget gitu ya buat Indonesia untuk bisa membangun ketahanan pangan, energi dan teknologi sendiri. Selain itu, ada juga tantangan koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah. Kadang kebijakan pusat ini tidak jalan maksimal di daerah karena birokrasi yang lambat atau tidak sinkron. Kita butuh sinergi lintas sektor yang lebih kuat, termasuk pemanfaatan data dan digitalisasi layanan publik. Nah, jangan lupa juga ya sama masalah transparansi di tengah krisis anggaran negara sangat krusial. Masyarakat harus tahu dana pemulihan ekonomi digunakan untuk apa saja. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik dalam proses penganggaran agar akuntabilitas terjaga. Dan satu lagi juga nih, literasi ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum paham mengapa harga bisa naik atau kenapa suku bunga mempengaruhi cicilan rumah. Mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media juga punya peran dalam edukasi ekonomi yang berkelanjutan gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk diskusi hari ini. Sama-sama. Semoga wawasan hari ini bisa berguna buat kita semua. Amin. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar atau pendapat kalian juga ya. Dadah! Bye. Dadah.